Anda kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan, Saudara. Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan happy hipoksia yang terjadi pada pasien COVID-19. Seperti apa happy hipoksia ini, apa bahayanya, apa yang harus kita tahu sebagai masyarakat? Kita akan langsung tanyakan kepada Dr. Erlina Burhan, selaku Ketua Pokja Infeksi, Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Dr. Erlina, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Dok. Fenomena barukah ini, happy hipoksia ini? Ya, ini memang sesuatu yang baru saja dikenal sekitar bulan Mei. Sebetulnya sudah ada di laporannya di literatur. Hanya saja memang kita baru marak membicarakannya belakangan ini. Happy hipoksia sejak Mei ini worldwide, secara global begitu, Dok? Iya, Apa memang di betul. Indonesia Jadi, saja? oh bukan, yang pertama kali dilaporkan adalah ini pasien di Inggris yang laki-laki sekitar umur 60 tahun yang bergejala ya. Jadi ingat bergejala sesuai COVID, tetapi tidak kelihatan sesak, hanya lemas. Lalu keluarganya khawatir, maka dipanggil petugas kesehatan dari rumah sakit. Dan pasien ini masih bisa makan, mandi, masih nonton TV, tersenyum, begitu. Tapi begitu petugas datang dan diukur kadar oksigennya ternyata sudah terjadi hipoksia. Jadi kadar oksigen orang normal di darah itu adalah sekitar 95 sampai 100%. Pada pasien ini ditemukan angka yang cukup rendah, 80%, sehingga akhirnya segera dibawa ke rumah sakit dan sampai di rumah sakit langsung diintubasi dan masuk ventilator karena kadar oksigen dalam darahnya rendah sekali. Nah, sekarang apa yang dikhawatirkan? Kalau kadar oksigen rendah dalam darah, itu artinya darah yang bersirkulasi di dalam tubuh adalah darah dengan kadar oksigen yang rendah, dan ini kalau terus disuplai ke organ-organ tubuh ini tidak akan baik, membuat organ-organ menjadi rusak, dan biasanya kalau tidak segera diberikan bantuan akan terjadi penurunan kesadaran dan mungkin bisa kemudian meninggal. Bisa hingga meninggal, tapi tanpa Betul. seseorang itu mengetahui bahwa dirinya sendiri ini kena happy hipoksia ini, Dok? Ya, jadi begini ya, normalnya hipoksia itu menimbulkan sesak. Jadi kalau seseorang kadar oksigennya rendah dalam darah, kemudian akan ada sinyal ke otak untuk menyampaikan kondisi ini. Kemudian otak akan memberikan perintah kepada tubuh untuk mengambil oksigen sebanyak-banyaknya. Dengan cara apa? Dengan cara bernafas cepat sehingga orang ini akan terlihat sesak. Nah, fenomena yang terjadi pada COVID ini adalah bahwa sinyal itu terhambat sehingga otak tidak mendapatkan berita bahwa terjadi kekurangan oksigen dalam darah, sehingga tidak ada perintah untuk mengambil oksigen sebanyak-banyak mungkin. Jadi pasiennya terlihat tenang-tenang karena memang tidak kelihatan sesak. Tenang, masih nonton TV, masih bisa Seperti biasa gitu, Dok ya? Seperti biasa. Jadi makanya orang awam mengatakan, oh dia happy-happy saja kok tiba-tiba parah dan memburuk seperti ini. Padahal dia bukan happy-happy saja, hanya saja kelainan atau kekurangan oksigen yang ada dalam darah itu tidak sampai ke otak. Begitu. Terjadi bila mana seorang pasien ini memang terkena COVID-19 atau ini memang terjadi karena memang seperti ada OTG gitu, Dok ya? OTG ini salah harus ada COVID-19-nya atau bisa di luar itu, Dok? Ya, jadi istilah OTG itu kan adalah orang yang terkonfirmasi COVID tetapi tidak ada gejala. Itu OTG ya. Pada OTG kemungkinan untuk terjadi happy hipoksia itu kecil sekali, bahkan mungkin tidak ada. Ya, happy hipoksia itu terjadi pada orang terkonfirmasi atau orang yang positif COVID dengan bergejala. Ya, barangkali pertama gejalanya ringan, orang tidak tahu. Tapi bila mana sudah terjadi batuk, karena kalau terjadi batuk kan ini terjadi kelainannya di paru-paru ya. Dan kalau batuk ini terus-menerus dan menetap, nah ini curiga bahwa mungkin terjadi happy hipoksia kalau pasiennya tidak sesak pada batuk terus-menerus, gejalanya bertambah, makin lemas biasanya. Karena kadar oksigen itu kan mempengaruhi organ tubuh yang lainnya sehingga pasiennya biasanya makin lama makin lemas. Tapi yang tidak ada cuma sesak.
Justru tidak ada sesak ya? Oke, Dok, Iya. kita berikan juga begitu pengetahuan untuk masyarakat yang terpapar atau terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia, agar tidak terhindar kemudian happy hypoxia, apa yang harus dilakukan antisipasinya? Jadi begini, pada pasien-pasien yang menjalani isolasi mandiri di rumah, ini pasien yang bergejala ya, Ya, bila kemudian Anda merasakan semakin lemas dan kemudian ada batuk yang terus bertambah dan batuk ini menetap, walaupun Anda tidak sesak, segeralah menghubungi fasilitas kesehatan atau datang ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan diri karena kemudian di rumah sakit Anda akan diperiksa kadar oksigennya. Dan jangan menunggu sesak karena pada happy hypoxia tidak akan ada sesak. oke. Apakah juga harus rajin memeriksa saturasi oksigen, Dok? Boleh, boleh. Tapi ini saturasi oksigen ini diperiksa pada orang yang bergejala yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Jadi bukan kepada orang sehat ya. Ya, Jadi tidak perlu juga orang sehat berbondong-bondong memborong pulse oximetry begitu ya. Dan akan terjadi juga nanti kelangkaan sehingga harga akan jadi makin naik. Karena ini bukan untuk orang sehat pemeriksaan ini dan juga bukan untuk OTG, tapi adalah untuk pasien-pasien COVID yang bergejala yang menjalani isolasi mandiri di rumah. biasanya Kalau gejala bergejala di awalnya rumah ini. sakit itu nggak masalah karena oleh rumah sakit itu otomatis akan diperiksa kadar oksigennya. Oke, tadi kita balik sedikit, Dok, ke batuk-batuk, berarti gejala awalnya ini memang general sekali begitu ya, batuk-batuk saja? Oh enggak, gejala COVID itu kan bermacam-macam. Ini Ya. kalau kita bicara di respirasi ya, bicara tentang sistem pernapasan. Ya, pertama yang ringan itu kan biasanya adalah demam, ya. Oke. Demam kemudian mungkin mulai timbul anosmia atau gangguan penciuman. Jadi pasien tidak terlalu mampu untuk membaui sesuatu, ya. Kemudian terus ke bawah ada gangguan pengecapan, tidak bisa merasakan rasa makanan. Lalu ke bawah lagi mulai masuk ke saluran nafas bagian bawah itu di paru, mulai ada batuk. Nah, kalau batuknya ringan, ya tidak terus-menerus, ini mungkin tidak masalah, artinya bahwa kelainan yang terjadi di paru mungkin tidak terlalu luas. Tapi bila mana kemudian batuknya bertambah, menetap terus-menerus, nah ini kita khawatir karena lesi kelainan yang luas itu menimbulkan proses inflamasi atau radang yang luas dan ini kemudian merupakan salah satu starting point untuk terjadi mekanisme yang disebut badai sitokin yang memungkinkan sistem persarafan itu diblok. Artinya terjadi kerusakan juga di saraf yang memberikan sinyal atau reseptor saraf yang memberikan sinyal ke otak. Oke, Dok, begini, amit-amit ya, misalkan saya pasien COVID-19 isolasi mandiri dengan gejala begitu ya. Kapan saya harus kemudian langsung melakukan langkah ke rumah sakit misalkan atau menghubungi tim medis untuk Ya, tahu bahwa saya ini kayaknya happy hypoxia nih gitu? satu bahwa batuknya bertambah dan menetap terus-menerus. Oke, Kedua, rasa semakin lemas, lemas. semakin lemas. Dan yang mungkin bisa juga terlihat objektif oleh orang lain adalah kalau mungkin ada tanda-tanda kebiruan di bibir atau di ujung-ujung jari. Tapi kalau tanda-tanda kebiruan ini sebetulnya udah agak terlambat juga ya. Tapi Oke, kalau itu tadi makin lemas dan batuknya bertambah dan menetap. Menetap itu artinya terus-menerus. terus-menerus. Apakah Ya. bisa diketahui berdahak atau kering misalkan? Oh itu nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Oke, Dok, hingga saat ini di Indonesia sendiri persentase mereka yang terpapar COVID-19 kemudian kena happy hypoxia, ini berapa besar persentasenya? Ya kita sebetulnya Indonesia belum punya data ya karena kita juga baru memikirkan ini baru belakangan ini ya. Oke, Jadi baru sekali berarti ya? bukan sih sebetulnya dari bulan Maret kami para dokter sudah mulai berdiskusi tentang hal ini karena kita menemukan kasus-kasus pasien yang dirawat dengan
kelainan di parunya dari foto toraks terlihat lumayan luas, dan saturasi oksigen yang juga di bawah 93%, tapi pasiennya masih makan, masih telepon-teleponan dengan keluarga, bahkan Iya, iya, masih iya. berjalan ke kamar mandi begitu. Kami waktu itu berdiskusi, loh kok bisa ya seperti ini? Normal-normalnya dengan saturasi oksigen, kadar oksigen seperti ini biasanya pasien sudah sangat sesak. Jadi kami sudah mendiskusikan hal-hal itu, tapi memang kan bulan Maret itu kita baru saja melayani pasien COVID, dan memang pengetahuan kita masih sangat terbatas tentang COVID ini. Banyak sekali perkembangan yang terjadi, dan laporan tentang happy hypoxia ini juga baru kita baca sekitar bulan Mei. Memang juga ditambah karena happy hypoxia ini berarti kan disebabkan juga oleh COVID-19 ya dok ya? Iya, betul. Berapa lama dok biasanya ketika seseorang itu eh, terkena happy hypoxia hingga misalkan tidak ditangani secara cepat ini bisa sampai ke yang terparah begitu meninggal dunia? Berapa lama biasanya dok? Ya, biasanya kalau kadar oksigennya sangat rendah, ya tidak segera diatasi, itu kan saya katakan tadi kadar darah ini akan terus darah yang oksigennya kurang ini akan terus bersirkulasi mensuplai organ-organ di seluruh tubuh, sehingga bukan saja paru yang berdampak tetapi juga organ yang lainnya. Dan ini tentu saja akan menimbulkan kerusakan banyak organ, dan biasanya kalau begitu terjadi kerusakan organ-organ ini akan segera terjadi apakah itu penurunan kesadaran atau kelainan di semua organ, dan ini kemudian itu tadi dari jurnal yang kita baca akan menimbulkan kematian. Terakhir dok, apakah secara internasional misalkan dari WHO sudah memberikan juga panduan-panduan mengenai happy hypoxia ini dok? Secara khusus panduannya tidak ada, tapi kita bisa baca di jurnal begitu ya. Oke. Kita harapkan tentunya fenomena ini juga bisa segera diantisipasi, bisa segera diambil bagaimana kemudian jalan keluar yang Ya, terbaik. sebetulnya Untuk juga, silakan. jumlah kasusnya sih tidak terlalu banyak ya kejadian happy hypoxia ini, karena waktu bulan Maret itu kan kita masih panik, jadi semua orang biasanya ke rumah sakit begitu ya. Nah sekarang yang kita harus pikirkan adalah orang-orang yang banyak kita rumahkan karena memang gejalanya ringan, dan juga kapasitas rumah sakit yang tidak cukup, karena banyak rumah sakit kemudian hanya merawat pasien-pasien dengan gejala yang sedang dan berat, sementara yang ringan kita pulangkan dengan memberikan berbagai petunjuk dan ketentuan. Tapi itu sarannya, kalau bertambah berat segeralah ke rumah sakit. Kalau bertambah berat, apalagi tadi Terutama disebutkan. dua hal ya, bertambah beratnya karena dua hal. Silakan dok. Rasa semakin lemah, dan batuknya bertambah dan menetap. Oke, batuknya bertambah dan menetap, kemudian merasa semakin lemah, dan terutama mereka ini adalah mereka yang memang terkonfirmasi positif COVID-19, bergejala, dan memang sedang melakukan isolasi mandiri begitu ya. Kalau merasakan dua hal itu, jangan sungkan-sungkan, harus langsung menghubungi tim medis begitu dok ya? Ya, atau langsung berangkat ke rumah sakit. Atau langsung berangkat ke rumah sakit. Baik, semoga ini juga bisa terinformasi kepada masyarakat agar bisa mengantisipasi. Terima kasih sekali lagi Dr. Erlina Burhan, dokter spesialis paru, telah meluangkan waktu pagi hari ini bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan.